Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Anak-anak, mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada pertemuan kali ini Ustadz akan menyampaikan materi yaitu tentang dongeng. Dongeng ini cerita tidak nyata, bukan nyata. Beda dengan sirah. Kalau sirah itu sejarah, artinya nyata-nyata terjadi. Kalau dongeng tidak terjadi. Baik, silakan dibuka buku bahasa Jawanya halaman 32. Di sini ada cerita ya. Ada dongeng kancil. Ini kancil dioyak macan. Artinya kancil dikejar macan. Playune tekan kali. Playune larinya tekan itu sampai, kali itu sungai. Jadi kancil itu dikejar-kejar macan, lari sampai ke sungai. Kemudian kita lanjut yang kedua. Gambar kedua. Kancil kesel melayu. Kancil capek lari. Banjur lalu keluwen kelaparan. Ketemu kelinci. Banjur lalu kelinci ngandani. Kelinci memberitahu ing desa seberang, di seberang desa lagi sedang panen timun ketimun. Nah, jadi kancil kecapean, kelaparan, ketemu kelinci, kelinci ngasih tahu di desa seberang sedang panen timun. Baik, nomor 3, gambar nomor 3. Jebul arep menyang desa ya. Ketika mau ke desa ya. Ternyata jebul itu ternyata ya. Ternyata mau ke desa kuwi itu kudu harus menyeberang kali sungai. Lan dan kali sungai sing yang arep mau diseberangi kancil akeh boyo, banyak buaya. Banjur lalu kancil golek mencari akal. Jadi di desa seberang yang banyak timunnya tadi, yang panen timun tadi, untuk menuju ke sana harus nyebrang sungai dan ternyata banyak buayanya. Kancil takut lalu cari akal ya. Yang keempat, ini gambar keempat ya. Kancil janji. Kancil itu berjanji arep menehi hadiah. Mau memberi hadiah boyo, mau memberi hadiah kepada buaya yen boyo gelem jika buaya mau menyeberangkan kancil bila buaya mau menyeberangkan kancil. Banjur boyo podo baris, lalu boyo buaya podo baris sama berbaris menyeberangkan kancil. Bubar
diseberangke boyo. Setelah diseberangkan oleh buaya, kancil banjur melayu. Kancil lalu lari, ora tidak menepati janjinya. Pungkasane akhirnya kancil wareg, yaitu kenyang, makan timun-timun. Jadi kancil itu langsung lari saja, tidak menepati janjinya, dan perbuatan ini tidak patut ditiru, ya. Baik anak-anak, kita lanjut di halaman 37. Di sini ada tembang dolanan atau lagu permainan, biasanya dinyanyikan oleh anak-anak. Di sini Ustadz akan menerjemahkan artinya, ya. Untuk lagunya bisa kalian download sendiri di YouTube, ya. Gajah, ini gajah, ya. Gajah-gajah artinya gajah-gajah, kowe kamu tak kandani, kamu tak kasih tahu jah. Meripat mata kaya laron, seperti laron, hewan laron. Sipit, ya, kecil. Siung loro, ya, gading dua, kuping telinga gede besar. Jadi gajah punya gading dua, kupingnya besar. Katik nganggo telale, ya. Memakai telale. Telale itu ini hidung panjang, itu namanya telale, ya, atau belalai, ya. Buntut cilik, ekor kecil, tansah, ya, kopat kapit, ya. Selalu kopat kapit ke kiri dan ke kanan, ya. Bergoyang-goyang ke kiri dan ke kanan, ya. Kemudian sikil, kaki kaya bumbung, seperti bumbung, seperti tabung bambu, ya, bumbung. Sikil kaya bumbung. Awak kaya beduk, ya. Badannya seperti beduk, ya, dung 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 itu yang, ya, beduk, ya. Tur lakune migak-miguk, ya. Juga lakunya, cara berjalannya migak-miguk, ya. Tahu kan cara jalannya gajah? Nah, itu disebut migak-miguk, ya. Yaitu syair tentang gajah, tembang dolanan. Ayo nggatekake simaan tembang iki, duwe tangan loro. Jadi ini ada sebuah tembang atau syair. Silakan download di YouTube ininya, ya. Duwe tangan loro, punya tangan dua, ya. Aku duwe punya tangan loro dua, kiwa karo tengen. Kiwa itu kiri, karo tengen, ya, kiri dan kanan. Aku bisa malang kerik. Aku bisa malang kerik. Aku bisa malang kerik, ya. Jadi malang kerik itu seperti ini, ya. Malang kerik, posisi tangannya malang kerik itu seperti ini, ya. Tahu kan malang kerik? Itu namanya malang kerik. Kemudian keplok
Keplok itu tepuk tangan. Lan dan ngedaplang. Ngedaplang itu begini. Ya, ngedaplang. Yen aku, ketika aku, jika aku arep maem mau makan, wijik dhisik cuci tangan dulu tanganku. Ya. Supaya ora kelebon, supaya tidak kemasukan biji lara sakit ngelu. Ya, pusing. Ya, jadi begitu ya. Jadi ini gunanya cuci tangan supaya apa? Tidak kemasukan debu atau kotoran sehingga menyebabkan sakit, pusing dan lain sebagainya. Itu menerangkan tentang manfaat cuci tangan. Oke, sampai di sini dulu materi yang disampaikan Ustadz. Selamat belajar. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.